Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh harus bekerja. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya, di Sritek ini tabu kata PHK. Jadi nggak ada kan namanya kata PHK. Tabu, bayangkan. Itu kata tabu itu udah nggak mungkin lah di Sritek. Konkretnya setelah ini untuk menyelamatkan Sritek apa? Memang Sritek harus diselamatkan, itu udah terselamatkan kok. Orang tidak ada kendala apa-apa. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasibku di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Bang Noel, Anda sempat menjanjikan untuk menyediakan lowongan pekerjaan pengganti. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa siap kehilangan pekerjaan seperti itu, posisi Anda. Itu kan viral sekali Bang Noel. Mungkin Anda mau meluruskan karena begitu banyak publik yang seakan menagih janji dari statement Anda itu, Bang Noel. Di Sritek akan ada rekrutmen baru di Sritek, kemudian kalau kemarin benar-benar terjadi PHK, kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan itu sudah terkonfirmasi dengan saudara kita dari Sritek, ex-Sritek tadi disampaikan udah nyiapin 7.000 lapangan pekerjaan. Tadi saya juga dari Garut, tadi ini masih baju masih ini. Tadi Mbak dari KSBS itu tahu sekali bagaimana posisi saya. Ya gimana ya, setiap menemukan kawan buruh, saudara-saudara kita yang ada air mata itu kan membuat kita prihatin sebetulnya. Saya tidak mau kawan-kawan buruh ter-PHK kok. 2 minggu ke depan nanti kan ada proses rekrutmen baru di Sritek itu. Dan kita akan prioritaskan saudara-saudara saya yang ada di Sritek, ex-buruh Sritek. Jadi ya, kita nggak sedikit pun mundur. Nggak pernah saya mau tarik ucapan saya. Saya bukan tipikal pecundang yang setiap ada masalah lari dari masalah, nggak. Apalagi saya punya presiden yang tidak pernah membiarkan rakyatnya harus meneteskan setiap hari air matanya. Tadi juga kita melakukan peresmian buka industrial baru di Garut juga. Itu ada resapan tenaga kerja 10.000. Dan kami juga lagi memperjuangkan agar kawan-kawan yang 2.000 sekian ini bisa diprioritaskan juga untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan PT Ultimate Nobel Indonesia. Anda tidak akan mundur bekerja. dan Anda melakukan bentuk keprihatinan dengan mencarikan solusi. Minimal tadi Anda katakan ada 7.000 lapangan pekerjaan yang siap menyerap rekan-rekan dari PT Sritek. Menyambung keresahan dari Pak Andreas tadi. Pak Andreas ini usianya sudah lanjut seperti itu. Dan bahkan usia pekerja Sritek itu 40-45% adalah usia lanjut yang tidak bisa mungkin semudah itu diserap oleh perusahaan yang lain. Apa tanggapan Anda? Apa janji atau jaminan yang Anda berikan kepada mereka? Ya, kita coba cari formulasi yang bagus terhadap ex kawan Sritek ini ya, kawan-kawan saudara-saudara kita di Sritek. Apakah syarat-syarat ini bisa memenuhi standar produktivitas industrial? Kalau seandainya itu bisa, ya kita akan upayakan. Tapi ketika itu tidak, saya yakinlah, kan kasihan misalnya orang sudah lanjut usia, misal umur 65, lantas 60 bekerja di pabrik. Kalau saudara kita yang ex Sritek ini kan memang secara emosional mereka sudah lama di situ, udah turun temurun mereka di Sritek. Ya kita berharap sih ada kelonggaran lah ya, kelonggaran. Tapi kan ya saya nggak tahu lah, saya nggak berani ngejawab. Tapi yang jelas pemerintah akan memberi solusi dengan merekrutmen baru terhadap 8.000, sekitar 8.000-an ya, 8.000 tenaga kerja untuk di Sritek. Kategori produktif ya, Bang Noel ya? Adalah ex Sritek ya. Tadi pemerintah, CQ Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan bahwa insya Allah ada investor ya. Dan kurator juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa peralatan-peralatan Sritek yang kemudian disewakan ya, disewakan, dan itu juga yang kemudian bisa membuat kawan-kawan Sritek ini bisa bekerja 2 minggu yang akan datang ini. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya berkeyakinan dan ingin menyampaikan kepada pemerintah ya apa komitmen yang sudah disampaikan ketika menyatakan kepada karyawan Sritek tidak akan ada PHK, ya tentu tidak akan ada PHK. Nah tadi Noel sudah menyampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat,
insya Allah ada lapangan pekerjaan ya yang bisa diisi oleh ex karyawan Stritek ini. Ya. Apa sih sebenarnya terjadi dengan dunia industri kita? Salah manajemen, salah peraturan dari pemerintah, atau ada satu berkaitan dengan ekonomi global? Begini, pertama iya, pasti ada kaitannya dengan ekonomi global gitu kan, arus barang dan segala macam pasti terkait. Nah yang kedua, Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai nanti sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini, kalau enggak nanti di demo. Ada konsekuensinya lah gitu ya. Jadi ini membuat usaha. kita industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota, ingat nggak kasus kuota, ya kan? Kemudian lagi kasus thrifting, ya kan? Itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Nanti kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis sumber ekonomi, ya kan? Kita harus memperbaiki sistem investasi kita. Ada menteri investasi, ada Menko-nya, ada Danantara lagi ada sekarang. Danantara. Let's see. Kan INA saja kan tidak terlalu menarik. Bergeliat lah. Ya, nah jadi hal semacam ini perlu diperbaiki. Bagaimana Anda melihat solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen soal ada tenaga kerja yang bisa dibantu penyerapannya ke industri yang tidak lain? Tidak mudah loh ya, karena Kemenaker tidak mempersiapkan ini. Jadi dari industri tekstil pindah ke industri bulu mata, industri kendaraan kan tidak bisa begitu saja. Perlu ada training. Lalu lokasi dari Jawa Tengah, Solo pindah ke Garut atau pindah kemana itu kan bukan hal mudah. Jadi harus dipersiapkan. Apakah kemampuan itu? Karena kan gini tadi dikatakan bahwa pengawasnya nggak ada, betul. Karena kalau ada kan dia ada training kayak kita misalnya di eksekutif atau di mana kan ada training tuh. Ada training macam-macam lah. Karena banyak PHK, pinjol jadi sasaran. Nah ini pemerintah harus tegas sekali pada pinjol. Dan harus mengantisipasi. Banyak pihak yang menilai ada Permendak nomor 8 tahun 2024 yang menjadi salah satu penyebab gelombang PHK terjadi karena menghambat pasokan bahan baku industri. Apakah benar ini badai PHK ini menjadi efek dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini? Ya, yang pertama seperti ini, Mbak Afi, bahwa ini kan fenomena gunung es ya, bahwa dari tahun lalu pun sebenarnya sudah ada banyak kejadian yang memang PHK di mana-mana dan sebagainya. Ini dari tahun lalu loh. Kemudian kalau kita lihat PMI Indonesia ini juga menurun, bahwa di tahun kemarin sudah di level di bawah 49, di bawah 50, artinya dia nggak ekspansif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan, ini juga mengkhawatirkan gitu kan. Daya beli masyarakat yang menurun tahun kemarin, deflasi month-to-month secara berturut-turut, ini yang menjadikan sisi domestiknya juga rada kacau gitu. Nah, pada akhirnya ini ditimpa lagi dengan keluarnya Permendak nomor 8 tahun 2024, di mana ini bisa menjadi jalan tol bagi produk-produk impor terutama untuk tekstil, untuk masuk ke dalam negeri. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan ketika permintaan, tadi Mas Agus juga sampaikan, untuk yang di luar global juga sama, permintaan di US sama China juga menurun. Terus kemudian ini dari domestik diserang oleh produk-produk impor. Ini yang kita lihat sebagai ya akhirnya banyak, dan puncaknya di awal tahun 2024 Stritek akhirnya tutup gitu kan. Dan kita sudah melihat dari beberapa industri tekstil lainnya itu juga tutup di tahun 2024. Mungkin sebelum Bang Noel menjabat gitu kan. Itu sudah banyak terjadi. Dan ini yang kita sampaikan kekhawatiran mengenai revisi dari Permendak nomor 8 ini, yang kita inginkan ada revisi dari Kementerian Perdagangan. Sampai sekarang itu belum ada pembicaraan untuk merevisi Permendak tersebut. Dan juga satu lagi, ketika Permendak ini tidak direvisi dan tidak dibahas, ini yang jadi berbahaya. Karena kalau kita lihat Mbak, ini kan awalnya kan dulu kan Sri Mulyani, terus Airlangga itu kan meninjau di Riuk gitu kan. Terus kemudian ada kapal kontainer yang tertahan. Kemudian direvisi lah Permendak 36 pada saat itu jadi Permendak nomor 8. Tapi dari revisi ini ternyata banyak sekali arus-arus impor yang
dimudahkan, dan tadi Mas Teguh juga bilang thrifting dan sebagainya dimudahkan untuk masuk ke dalam negeri. Ini yang menjadi penyebab, salah satunya penyebab terpuruknya.